Selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Pernah nggak sih Anda ngerasa, wah ini udah usaha keras banget, kok malah makin buntu ya? Nah, pas banget nih. Kali ini kita bongkar bab 2. Santai saja. Mengapa berusaha terlalu keras, terkadang justru menjadi masalah. Kita fokus banget nih ke bab ini. Betul sekali. Judulnya aja udah bikin penasaran ya. Santai saja, gitu. Iya kan? Dan dibuka dengan cerita yang lumayan bikin mikir. Si Magnus Carlsen itu loh, juara catur dunia. Ah iya, yang lawan Garry Kasparov waktu remaja ya? Betul. Pas pertandingan penting gitu, dia malah kelihatan santai. Bahkan katanya sempat jalan-jalan lihat papan lain. Aneh banget kan? Dan hasilnya seri pula. Padahal lawannya legenda. Nah, itu dia. Ini agak gila sih kesannya. Apa bener ya, kadang kita justru perlu nggak terlalu fokus biar bisa berhasil? Persis. Dan ini langsung nyambung ke inti bab ini. Jadi otak kita tuh punya dua mode berpikir. Dua-duanya penting banget buat belajar, tapi cara kerjanya beda. Ada yang namanya mode fokus, ada juga mode difus. Oke. Mode fokus, mode difus. Kedengarannya penting nih. Banget. Kuncinya itu di pemahaman kita soal dua mode ini dan gimana caranya kita bisa pindah-pindah antar keduanya. Sip. Mari kita bedah deh kalau gitu. Biar kita semua, termasuk Anda yang dengerin, bisa lebih jago mainin dua mode ini. Harapannya sih belajar jadi lebih enak, nggak bikin frustrasi ya. Betul, lebih efektif juga pastinya. Oke, mulai dari yang kayaknya paling kita kenal deh, mode fokus. Ini pas kita lagi bener-bener merhatiin sesuatu ya. Iya, pas lagi konsentrasi penuh. Kayak ngerjain soal matematika, atau dengerin penjelasan dosen, atau mungkin main game yang butuh fokus tinggi, atau ngapalin vocab baru, gitu kan? Rasanya kayak kita nyorot lampu ke satu titik aja. Otak kita bagian tertentu langsung aktif, tergantung lagi ngapainnya. Perlu banget fokus kuat ya buat mulai belajar hal baru. Kayak mata lurus ke target gitu. Nah, pasangannya ini mode difus. Ini kebalikannya. Kondisi pas pikiran kita lagi rileks, bebas aja gitu ngelayap kemana-mana. Kayak pas lagi ngelamun atau iseng coret-coret nggak jelas gitu. Bisa jadi, atau pas lagi mandi, atau naik bus jadi penumpang ya, bukan nyetir. Iya. Nah, yang menarik, mode ini pakai jaringan otak yang beda dari mode fokus. Disinilah seringnya muncul koneksi-koneksi antar ide yang nggak kepikiran sebelumnya. Kreativitas sering nongol di sini. Wah, jadi kayak matanya jelalatan kemana-mana, lihat gambaran besarnya gitu. Bisa dibilang gitu, gambaran besar, koneksi baru. Tapi, apa itu nggak kayak buang-buang waktu ya? Maksudnya gimana kita yakin pas pikiran ngelayap itu beneran produktif, bukan sekedar, ya ngelamun kosong aja gitu. Nah, ini pertanyaan bagus. Kuncinya itu di pergantiannya. Jadi mode diffuse ini kerjanya paling bagus setelah kita udah usaha di mode fokus. Jadi informasi yang udah masuk pas fokus tadi, itu diolah lagi sama pikiran bawah sadar kita. Dicari polanya, dicari sudut pandang lain, yang nggak kelihatan pas kita lagi fokus banget di satu jalur. Oh, jadi bukan ngelamun sia-sia ya, tapi kayak istirahat aktif buat otak gitu. Tepat sekali. Istirahat yang produktif. Oke, mulai kebayang. Di bab ini juga ada metafora mesin pinball. Itu keren sih. Ah iya, analogi pinball itu ya. Katanya, kalau mode fokus, bumper-bumper pinballnya itu rapat banget. Jadi bola, pikiran kita, mantulnya cepat di area kecil aja. Ngikutin jalur yang udah ada. Pengetahuan lama gitu. Betul. Luas, ke area baru, bikin koneksi baru yang nggak disangka-sangka. Iya, analogi itu cukup membantu ngambarin bedanya. Membantu banget sih. Tapi, apa nggak terlalu sintel ya buat otak kita yang rumit banget ini? Ya, tentu aja ini penyederhanaan ya. Tapi intinya kan biar kita gampang nangkep konsep dasarnya. Poin utamanya, otak itu nggak bisa jalanin dua mode ini barengan. Harus pilih salah satu. Ah, oke. Jadi nggak bisa fokus sambil difus gitu ya? Nggak bisa. Analoginya bantu kita lihat gimana fokus itu buat detail, buat masukin info awal. Kalau diffuse, itu buat koneksi, buat nemu solusi kreatif pas lagi buntu. Sip, paham. Terus gimana caranya pindah-pindah mode ini? Kalau masuk fokus sih jelas ya, tinggal ya udah fokus aja gitu. Tapi masuk ke diffuse, gimana caranya nyuruh otak buat relax dan ngelantur? Nah, itu dia. Mode diffuse ini butuhnya pelepasan. Maksudnya kita harus benar-benar lepasin perhatian dari masalah yang lagi kita pikirin.
Coba deh jalan santai, atau mandi air anget, naik angkutan umum, jadi penumpang loh ya. Dengerin musik yang nggak ada liriknya, atau tidur siang bentar aja kadang bisa. Kuncinya, biarin pikiran jalan sendiri tanpa ditekan. Menarik. Terus kalau kita lagi belajar nih terus mentok, bab ini bilang ada dua kemungkinan ya. Iya, dua penyebab utama. Pertama, kalau emang dasarnya belum ngerti, ya mode diffuse nggak banyak nolong ya. Harus balik lagi ke materi, cari contoh atau tanya orang. Betul, nggak ada bahan buat diolah sama mode diffuse kalau dasarnya aja udah masuk. Nah, tapi kalau dasarnya udah lumayan, cuma pas ketemu soal susah jadi buntu, nah di sini peran mode diffuse kan? Ambil jeda. Persis, disinilah jeda itu jadi krusial. Jadi keinget deh, kadang kalau lagi buntu nulis apa gitu, ditinggal cuci piring bentar, kok tiba-tiba dapat ide ya? Itu mode diffuse lagi kerja berarti. Sangat mungkin, itu contoh bagus banget. Tipsnya, coba kasih jeda. Nggak usah lama-lama, mungkin 5-10 menit aja, cukup. Pindah ke aktivitas lain yang benar-benar beda. Misal, lagi pusing aljabar, coba baca sejarah bentar. Atau ya istirahat aja, lihat pemandangan luar jendela. Nggak usah mikirin pelajarannya, otak bakal kerja di belakang layar. Oh ya, ada saran bagus juga tuh. Mulai belajar dari yang paling susah. Biar kalau mentok, masih ada waktu buat jeda diffuse ya sebelum deadline. Betul, strategi bagus itu. Ada tips penting lain nggak soal jeda ini? Ada nih, pertama jangan langsung nyerah bilang nggak ngaruh setelah nyoba sekali. Ini perlu latihan buat nemuin ritme yang pas buat Anda. Kedua, pastiin Anda udah cukup lama fokus sebelum jeda. Mungkin sekitar 10-15 menit atau bisa lebih singkat kalau usia lebih muda. Biar ada input yang bisa diolah mode diffuse. Oke, jadi jangan baru 2 menit udah jeda ya? Haha, iya. Kasih waktu dulu buat mode fokusnya kerja. Terus yang paling penting, jedanya itu harus bener-bener ngalihin pikiran. Jangan jeda tapi malah buka sosmed yang isinya mirip-mirip sama yang dipelajari. Hehe. Eksperimen aja sama prosesnya. Noted. Oh iya, bab ini juga nyebut soal ADHD ya, pakai analogi pinball lagi. Katanya meja pinball fokus, tapi ada lubang ekstranya. Iya, semacam itu analoginya. Katanya sih ini bisa bikin lebih kreatif, tapi ya emang butuh usaha lebih buat jaga fokus. Solusinya disaranin biar lebih aktif nanya atau ikut diskusi gitu ya. Benar, itu salah satu strategi yang mungkin membantu. Jadi intinya bab 2 ini ngajarin kita soal keseimbangan. Otak kita perlu napas, perlu ganti-ganti antara fokus yang intens sama rileks yang ngasih ruang pikiran buat ngelana. Kemampuan kita buat sadar dan sengaja pindah gigi ini, dari fokus ke diffuse, terus balik lagi, itu kunci penting buat belajar efektif. Dan ini bisa dilatih loh. Wah, oke banget nih. Nah, buat Anda yang dengerin, coba deh diterapin. Mungkin habis ini, atau pas sesi belajar berikutnya yang butuh konsentrasi, coba sengaja ambil jeda diffuse. Tapi jeda yang beneran ya, bukan cuma pindah buka tab lain. Mungkin jalan kaki sebentar, atau dengerin satu lagu instrumental. Coba perhatiin deh, ada bedanya nggak sama pemahaman Anda nanti? Iya, coba rasakan sendiri. Bab ini kan ditutup pakai teka-teki koin segitiga itu ya, yang geser 3 koin biar segitiganya jadi kebalik. Oh ya, yang itu. Nah, itu contoh bagus buat ngerasain gimana solusi kadang klik gitu aja pas kita lagi nggak terlalu mikirin, pas lagi rileks. Mungkin bisa Anda coba nanti iseng-iseng. Pertanyaan lanjutannya nih buat direnungkan. Gimana kalau kita mulai selaja pakai jeda diffuse ini? Nggak cuman buat belajar aja, tapi juga pas kita ngerasa buntu di kerjaan, atau pas butuh ide seger buat masalah hidup sehari-hari yang kayaknya mandek gitu. Menarik banget tuh. Potensi santai ini mungkin lebih besar dari yang kita kira. Coba deh direnungkan.